Halo bosku, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Ki. Senang sekali Kak pada kesempatan kali ini mau Kak ceritakan sebuah film dengan judul ini dia. Film 2067 adalah film time travel yang cukup baru dirilis pada tahun 2020. Tanpa bacot, langsung aja. Sinopsis film ini bermula dengan pesan yang datang dari masa depan dan bertuliskan kirim Ethan White. Para ilmuwan peneliti berkesimpulan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menyelamatkan dunia yang tengah berada di ambang kepunahan manusia karena oksigen sudah sangat langka. Jadi, bagaimana nasib Ethan White yang dimaksud itu dalam menjalani takdirnya untuk menyelamatkan umat manusia dan dikirim ke masa depan tepatnya 400 tahun dari sekarang? Ini dia kisahnya. Berlatar belakang dengan kondisi bumi pada tahun 2067, bumi sedang berada di ambang kehancuran, sumber daya listrik sulit didapatkan, banyak negara yang telah lenyap dari dunia, dan diketahui adanya penyakit O2 sintesis yang menyebabkan kepunahan umat manusia. Hanya ada satu kota di Australia yang memiliki sumber daya listrik. Kisah ini dimulai dari Ethan, seorang pekerja terowongan bawah tanah yang bekerja sebagai pencari sumber daya listrik untuk perusahaan Chrono Corp. Diperlihatkan dia selalu bergaul bersama Jude, kakak angkatnya. Setelah mereka keluar dari terowongan sehabis bekerja, mereka melihat ada orang yang membakar dirinya sendiri karena sudah tak tahan hidup dengan dunia yang sekarat ini. Sayangnya kadar oksigen di dunia ini hanya tersisa 3%. Dikarenakan tumbuhan telah punah dari bumi, maka dari itu manusia harus menggunakan masker setiap kali keluar rumah. Sesampainya di rumah, Ethan diketahui hidup bahagia dengan kekasihnya bernama Santi. Ternyata Santi sedang sakit dikarenakan efek dari O2 sintesis. Singkat cerita, Ethan yang sedang bekerja didatangi oleh beberapa petugas yang menyuruhnya untuk datang ke kantor Chrono Corp, yaitu salah satu perusahaan yang menyediakan sumber oksigen buatan yang ada di dunia ini. Ethan kemudian ditemani Jude untuk memenuhi panggilannya. Setelah sampai di kantor tersebut, Regina memperkenalkan dirinya sebagai pemilik perusahaan Chrono Corp. Kemudian Regina menawarkan Ethan untuk membantunya menyelamatkan umat manusia. Mereka pun diantar ke lab perusahaan bernama Hail Mary. Ethan diperlihatkan pada mesin waktu yang bernama Chronocycle yang dikembangkan oleh perusahaan ini dengan tujuan mencari obat untuk menyelamatkan dunia yang sedang sekarat. Regina menjelaskan pada Ethan bahwa ayah Ethan adalah ilmuwan yang pertama kali mengirim sinyal radio pink ke dalam mesin waktu ini, dan mereka pun menerima balasan pesan yang lebih jelas bertuliskan kirim Ethan White. Pesan ini dikirim dari 400 tahun di masa depan dengan menggunakan mesin waktu yang sama. Informasi di sini bahwa ayah Ethan adalah ilmuwan yang menjadi ketua pengembangan mesin waktu ini. Regina meyakinkan Ethan bahwa di masa depan ada obat untuk menyelamatkan dunia ini. Regina menjelaskan bahwa ini satu-satunya kesempatan dengan mengirim Ethan ke masa depan karena diperlukan tenaga listrik yang besar untuk mengirim manusia dengan mesin waktu. Jadi hanya dapat dilakukan sekali perjalanan. Regina melanjutkan bahwa kami hanya dapat mengirimmu ke sana, tapi kami belum tahu bagaimana cara mengirimmu kembali ke sini. Kau harus menemukan orang yang mengirim pesan itu dan mengaktifkan mesin waktu dari sana. Sebenarnya Ethan merasa bimbang dengan tawaran pergi ke masa depan tanpa cara pulang. Ia menyinggung ayahnya yang mengingatkan dirinya saat berusia 8 tahun, yang mengakibatkan ibunya dibunuh secara acak. Ia tak ingin menjadi seperti ayahnya dan meninggalkan istrinya yang sedang sakit. Jude sebagai saudara mencoba meyakinkan Ethan, namun Ethan tak memperdulikan Jude. Ethan mengingat masa lalunya saat ia berulang tahun ke-8. Ayahnya mendatanginya di rumah dan memberikan Ethan sebuah kotak. Setelah memasukkan tangan Ethan ke dalam kotak itu, lalu menempellah gelang besi dengan lampu berwarna merah. Setelah gelang itu terpasang, ayah Ethan langsung pergi meninggalkannya tanpa menjelaskan apapun. Setibanya di rumah, Ethan menceritakan tawarannya kepada Santi. Santi meyakinkan Ethan bahwa Ethan tak boleh menjadikan dirinya alasan untuk menolak peluang menyelamatkan umat manusia. Santi tak mau lagi melihat anak muridnya mati di dalam kelas karena kehabisan oksigen. Keesokan harinya, Ethan membulatkan tekadnya untuk pergi dan meninggalkan bunga besi yang bertuliskan "Aku akan menemukan jalan kembali padamu." Dipersiapkan dengan pakaian yang ia gunakan untuk menjelajah waktu ke masa depan.
yang dapat melindunginya dan juga memberitahu kondisi fisik Ethan ke markas. Ia juga diperlengkapkan dengan alat yang berbentuk seperti HP Android yang bernama Archie. Alat ini yang nantinya membantu Ethan bertahan hidup di masa depan. Sekali lagi, Regina mengingatkan, misi Ethan ke masa depan ialah menemukan orang yang mengirim sinyal itu dan membawa kembali obat penawar. Ethan pun dikirim ke masa depan menggunakan chronocycle. Seketika Ethan melintasi ruang dan waktu yang membuatnya terjatuh dari langit di tengah hutan. Ethan terkejut melihat pemandangan yang luar biasa ini. Ia dikelilingi oleh pohon dan tumbuhan di sekitarnya. Ethan kemudian mencoba menghubungi markas, namun tak dapat dilakukan karena tak ada satelit. Archie menemukan sebuah bangunan lalu menuntun Ethan ke tempat tersebut. Ethan kemudian berjalan melihat sekeliling. Ia menemukan sebuah tengkorak dengan lubang peluru di kepalanya. Setelah Ethan memeriksa pakaian tengkorak itu, ia pun sangat terkejut bahwa namanya tertulis di baju tengkorak itu. Ia pun mengambil Archie yang tampak sangat kusam dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan memutar rekaman terakhir dirinya. Ethan sadar bahwa dirinya dibunuh oleh orang lain dari masa depan, namun Archie kusam telah lobet dan seketika mematikan daya. Ethan melanjutkan perjalanannya, namun hari telah berganti malam. Ethan yang kelaparan menemukan buah dan langsung memakannya. Ternyata buah itu beracun. Seketika badai datang, penglihatan Ethan pun mulai memudar dan membuatnya pingsan. Sewaktu Ethan sadar, di hadapannya telah muncul Jude, kakak angkatnya. Ethan yang masih tak percaya ketakutan melihat Jude dan mengapa Jude berada di sini. Jude menceritakan bahwa ia melihat dari monitor jantung Ethan berhenti bergerak. Lalu Jude dikirim untuk membawa penawar racun untuk menyelamatkan Ethan yang hampir mati. Keesokan harinya, Ethan lalu membawa Jude melihat tengkorak dirinya di bangunan sebelumnya. Mereka lanjut berjalan dan menemukan bangunan lain. Mereka berdua masuk ke dalam. Di dalam sana ada monitor yang menyambut kedatangan Ethan. Lalu Ethan memasukkan gelang tangannya agar dianalisa oleh mesin tersebut. Seketika seluruh ruangan menjadi terang dan mesin pun menyala. Warna lampu di gelang Ethan pun berubah menjadi hijau. Mereka sadar bahwa tempat ini adalah Mary Hell, lab yang sama tempat mereka dikirim dari masa lalu. Seketika chronocycle pun menyala dan akan mengirim mereka kembali ke tahun 2067 dalam waktu 4 jam dari sekarang. Ethan berpikir bahwa semua ini tak ada gunanya. Apapun yang ia lakukan, ia akan berakhir menjadi tengkorak dirinya. Namun Jude tetap meyakinkan Ethan bahwa kau harus tenang. Ethan kemudian memutar rekaman hologram yang memperlihatkan sosok pria bernama Richard White, ilmuwan yang menciptakan chronocycle, dan menceritakan awal mula pengiriman sinyal ping ke masa depan. Dengan balasan kirim Ethan White, semua peneliti terkejut, terutama Richard akan hal ini. Kenapa nama anaknya berada di tulisan sinyal yang dikirim dari masa depan? Terlihat pula wajah Regina muda yang ada di samping Richard dan memutuskan untuk melanjutkan pengembangan chronocycle. Seketika video pun berakhir.